Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hani Asnilawati, CGP Angkatan 9 dari SMPN 3 Cililin. Kali ini saya bersama Ibu Zahratul Aini. Beliau adalah guru bahasa Inggris dari SMPN 3 Cililin. Assalamualaikum Bu Aini, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Nah, Bu Aini, hari ini seperti yang telah kita agendakan, kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Kegiatan praobservasi ini dilakukan sebelum saya melakukan proses observasi kelas ya, atau supervisi kelas di kelas Bu Aini ketika Bu Aini sedang mengajar, di mana tujuan dari praobservasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Yang kedua, sebagai persiapan awal agar Bu Aini lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Betul seperti itu ya Bu? Betul. Nah, Bu Aini, hari ini kita melaksanakan praobservasi di mana saya akan memberikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai pada pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Pada pembelajaran nanti saya melakukan pendekatan saintifik dengan model pembelajarannya problem based learning 4C. Jadi ada critical thinking, collaboration, communication, sama creativity. Setelah melakukan proses pembelajaran tersebut, diharapkan siswa atau peserta didik dapat membandingkan jumlah dan sifat orang, benda, ataupun binatang dengan ucapan dan tekanan kata yang benar dan tepat. Oh ya, baik. Nah, selanjutnya area pengembangan apa yang ingin Ibu lakukan atau ingin Ibu observasi? Untuk area pengembangan yang ingin saya kembangkan pada pembelajaran kali ini, mungkin saya berniat untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan membaca peserta didik terkait dengan materi jumlah dan sifat orang, benda, atau binatang. Dan yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan menganalisa, jadi meningkatkan kemampuan peserta didik untuk membandingkan antara satu orang dengan orang lainnya, atau satu hewan dengan hewan lainnya, atau satu benda dengan benda lainnya. Jadi menganalisa atau membandingkan ya antara satu objek dan objek lainnya. Baik Bu Aini, pertanyaan selanjutnya walaupun tadi sudah disinggung ya mengenai metode dan model, saya ingin meminta kembali Ibu menjelaskan mengenai bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas, atau strateginya atau modelnya atau metodenya yang akan Ibu lakukan di kelas. Oke, seperti yang tadi saya sudah ungkapkan sebelumnya, untuk pembelajaran kali ini model yang akan saya gunakan adalah model problem based learning dengan 4C. 4C itu tadi sudah ya, critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Jadi nanti peserta didik akan belajar tentang membandingkan jumlah sifat benda atau binatang. Dengan yang pertama, caranya kita menguatkan kemampuan literasinya. Jadi nanti akan saya berikan teks untuk kemudian dibaca dan dipahami oleh peserta didik, untuk kemudian akan kita analisis bersama-sama. Setelah itu, selama pembelajaran juga saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi agar bisa meningkatkan kemampuan sosial emosional murid. Juga selain itu, saya juga sudah menerapkan diferensiasi konten di dalam nanti PowerPoint yang akan saya jabarkan atau saya presentasikan untuk pembelajaran. Dan juga saya sudah menyiapkan bentuk diferensiasi produk yang nantinya akan dikerjakan oleh masing-masing peserta didik. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Wah, subhanallah lengkap sekali ya Bu ya, bahwa tadi Ibu mengungkapkan bahwa akan menggunakan strategi atau model atau metode PBL ya tadi, problem based learning, kemudian akan menguatkan keterampilan abad 21-nya yang 4C tadi,
kemudian akan juga sambil menguatkan literasi peserta didik ya dengan membaca teks dan menganalisanya. Kemudian di situ juga termasuk ibu akan melaksanakan atau mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasinya, baik tadi ada diferensiasi konten, ada diferensiasi produk, ada diferensiasi proses juga dalam prosesnya nanti ibu akan melakukan proses pembelajaran yang akan menyeimbangkan sosial emosionalnya ya. Wah, subhanallah sekali ini pembelajaran yang saya kira lengkap ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran nanti? Untuk pembelajaran nanti saya sudah menyiapkan media pembelajaran berupa PowerPoint. Nah, di dalam PowerPoint itu seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, akan mencakup beberapa gaya belajar peserta didik. Termasuk diantaranya adalah visual, itu pasti karena dalam bentuk PowerPoint-nya. Lalu nanti juga ada auditory, karena di dalam PowerPoint itu saya juga akan menampilkan beberapa video. Lalu nanti juga karena kita akan membaca bersama-sama, jadi akan termasuk dalam gaya belajar kinestetik. Kurang lebih seperti itu untuk medianya. Lalu untuk lembar kerjanya saya akan menyesuaikan dengan gaya belajar siswa juga atau peserta didik juga, kurang lebih seperti itu. Oke, baik Bu. Wah, luar biasa. Berarti dari media pembelajaran tadi sudah Ibu jelaskan bagaimana bentuknya ya, tadi PowerPoint dan PowerPoint, kemudian tadi ada lembar kerja yang bisa memenuhi ya kebutuhan belajar peserta didik tadi, khususnya mengenai gaya belajar nyawa. Itu sudah luar biasa. Pertanyaan selanjutnya ya Bu Aini, nih rencana pembelajaran yang Ibu tadi utarakan beserta medianya, beserta persiapan yang telah Ibu lakukan, kira-kira kapan nih akan dilakukan, di kelas berapa gitu, dan waktunya kapan? Untuk pembelajarannya kebetulan karena saya mengambil materinya, kebetulan karena materinya adalah membandingkan jumlah dan sifat dari orang atau benda atau hewan, itu ada di untuk kelas 8. Nah, saya akan melaksanakannya di hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 di kelas 8B. Di kelas 8B jamnya dari jam 8.30 sampai jam 10. Jadi 2 jam pelajaran, 1 pertemuan. Kurang lebih seperti itu. Baik Bu, berarti akan Ibu lakukan di tanggal 21 Februari ya, di kelas 8B pada jam pelajaran jam 8.30 sampai jam 10. Oh, baik. Nah, pada hari itu saya informasikan akan mendatangi ya pada proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Saya akan melakukan supervisi kelas, di mana saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di kelas. Kemudian setelah observasi dilakukan atau supervisi dilakukan, saya informasikan kita akan melaksanakan pasca observasi kelas dengan pengajar praktik saya ya, Pak Budi, dengan jadwal dan waktunya yang nanti akan saya sampaikan. Sebelum kita mengakhiri percakapan kita kali ini, kira-kira dari Bu Aini apa nih yang bisa Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita kali ini saya belajar, saya mendapatkan bahwa mungkin pembelajaran ini akan menjadi lebih terencana dan semoga kedepannya akan menjadi lebih baik lagi, karena kan kita sudah saling berkonsultasi. Jadi saya harap nanti saat prakteknya atau saat proses pembelajarannya tidak ada kendala yang berarti, dan semoga semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Ya, amin. Mudah-mudahan ya Bu ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sesuai dengan rencana. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan observasi kali ini. Sampai bertemu pada kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih ya Bu Aini. Sama-sama. Demikian kegiatan praobservasi pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.